pembelajaran. Perencanaan adalah suatu cara pengambilan keputusan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, agar tujuan yang ingin dicapai akan berjalan lebih efektif jika ada perencanaan. Pembelajaran yaitu suatu upaya yang dilakukan seseorang untuk mempelajari materi atau pengalaman yang diberikan oleh guru dan akan mengakibatkan perubahan perilaku, sikap, sifat, dan lainnya yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu, tidak baik menjadi baik. Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan suatu pendekatan yang sistematis yang mencakup analisis kebutuhan pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, serta pengembangan alat evaluasinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Artinya, suatu perencanaan pembelajaran tidak akan disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Materi yang kedua yaitu komponen-komponen perencanaan pembelajaran, yang mana terdapat 6 poin di dalamnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dicapai agar perencanaan dapat disusun dan ditentukan dengan baik. Maka tujuan itu perlu dirumuskan dalam bentuk sasaran yang jelas dan terukur. Tujuan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi yang bersifat operasional yang ditargetkan atau dicapai oleh murid dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu tujuan pembelajaran dari aspek sikap, tujuan pembelajaran dari aspek pengetahuan, tujuan pembelajaran dari aspek keterampilan. Klasifikasi tersebut sama dengan klasifikasi yang terdapat pada standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pokok bahasan yang akan dipelajari oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik atau cara guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pelajaran yang dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Yang keempat, langkah-langkah interaksi pembelajaran. Langkah-langkah interaksi sama dengan proses kegiatan selama pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran tersebut disusun setelah merencanakan tujuan, materi, dan metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam langkah pembelajaran tersebut harus menggambarkan kegiatan setiap waktu secara jelas sesuai model pembelajaran yang digunakan. Yang kelima, sumber belajar yang digunakan. Sumber belajar berasal dari 2 kata, yaitu sumber dan belajar. Sumber biasa dikenal dengan istilah asal, awal, mula, dan bahan. Jadi, sumber belajar adalah sumber bahan atau alat awal mula yang dijadikan referensi untuk proses mencari pengetahuan dan pengalaman. Semua bahan yang memfasilitasi proses seseorang mendapatkan pengalaman baik. Yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui seberapa baik hasil belajar siswa. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan metode penilaian dan evaluasi yang efektif agar hasil belajar siswa dapat diukur secara objektif dan dijadikan alat untuk meningkatkan proses pembelajaran. Masuk materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Perencanaan pembelajaran harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yang mana harus kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Kemudian, konten atau materi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di masa depan, baik akademik maupun keterampilan hidup. Yang kedua, itu ada prinsip sistematis.
Perencanaan pembelajaran harus disusun secara terstruktur dan logis. Terdapat hubungan yang jelas antara tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Kemudian pengorganisasian pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang sederhana hingga kompleks. Yang ketiga, ada prinsip efisiensi dan efektivitas. Perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber daya yang seefisien mungkin, namun tetap efektif. Nah, pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Kemudian, penggunaan sumber daya yang optimal untuk memaksimalkan hasil belajar. Yang keempat, itu ada prinsip fleksibilitas. Perencanaan pembelajaran harus mampu menyesuaikan dengan berbagai situasi dan kondisi, yaitu mengubah pendekatan atau strategi jika diperlukan, kemudian menyesuaikan materi atau metode sesuai dengan perkembangan atau respon peserta didik selama proses pembelajaran. Kemudian masuk ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Berdasarkan dokumen kurikulum berbasis kompetensi, penyusunan rencana pembelajaran atau yang kita sebut sebagai RPP merupakan perwujudan dari salah satu komponen KBK, yakni kegiatan belajar mengajar. Dalam dokumen kurikulum dasar sekolah tentang kegiatan belajar mengajar terdapat pedoman yang harus diimplementasikan oleh guru-guru untuk mencapai setiap kompetensi. Di dalam dokumen tersebut disajikan contoh pencapaian kompetensi dan kegiatan yang berkaitan. Namun, guru harus merancang proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Diperlukan tindakan yang berstruktur untuk memastikan kejelasan dalam pelaksanaan. Nah, berikut ini adapun langkah-langkah yang bisa diterapkan oleh guru. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, merumuskan tujuan. Nah, tujuan ini dapat juga disebut sebagai indikator hasil belajar, kompetensi yang akan dicapai, atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Yang kedua itu pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran. Sumber belajar ini dapat berupa orang, perpustakaan, lingkungan. Sedangkan media pembelajaran merupakan bagian sumber belajar khusus. Kemudian yang ketiga ada pemilihan dan pengorganisasian materi ajar. Yang keempat itu ada mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok atau pembelajaran atau tulis garis besar atau pokok-pokoknya yang langsung berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Yang kelima itu ada menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam, tentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya ceramah, tanya jawab, karya wisata, atau dan lain-lain. Nah, ini bisa disebut sebagai metode ya. Kemudian yang ketujuh ada skenario atau kegiatan pembelajaran. Tentukan strategi, metode, dan waktu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu penilaian. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain. Penilaian dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, kinerja, produk, penugasan atau proyek, dan yang terakhir itu bisa portofolio. Nah, tulis penilaian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.